Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Zulfa, dan ini pertanyaan ketiga dalam bentuk audio. Pertanyaannya intinya adalah meminta penjelasan terkait dengan hadis ma asfala minal ka'bain minal izari fahuwa finnar. Apa saja yang melewati dua mata kaki, apakah itu sarung, celana, jubah, maka tempatnya dalam neraka. Ya, ikhwani fillah, akramani wa akramakumullah. Terkait dengan hadis ini, pertama hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Kemudian hadis ini merupakan dalil haramnya isbal. Isbal itu memakai kain, apakah sarung atau celana, melewati dua mata kaki, itu namanya isbal. Nah, hadis ini merupakan dalil akan keharaman isbal. Ya. Dan tanda haramnya, dalil akan haramnya sebab diancam dengan neraka orang yang melakukannya. Dan ini merupakan dalil bahwa perbuatan ini tergolong dosa besar sebab diancam dengan neraka. Iyadzan billah. Baik, namun yang perlu kita pahami bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah ini haram secara mutlak, ya, ataukah diharamkan hanya ketika sombong. Ya, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Nah, di sini ada khilaf ulama. Sebagian ulama memandang bahwa isbal itu diharamkan secara mutlak, sombong atau tidak sombong. Namun sebagian lain mengatakan nanti diharamkan ketika dia sombong, kalau tidak maka tidak juga. Barakallahu fikum. Ya, ikhwani fillah hafizakumullah, yang mengatakan diharamkan ketika sombong sebab ada hadis lain yang menjelaskan hal itu. Itu hadisnya man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya, apakah sarung atau celana, melewati dua mata kakinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat, wala yuzakkihim, tidak akan mensucikannya di hari kiamat, walahum adabun alim. Ya, dan baginya adab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Ya, maka hadis ini merupakan takkid dari hadis sebelumnya yang kita sudah bacakan. Jadi pada intinya bahwa yang diinginkan sebenarnya, yang haram sebenarnya itu ketika dia melakukannya karena sombong, berdasarkan hadis Rasulullah, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menjulurkan kainnya karena sombong, ya barulah kemudian diancam dengan neraka, dengan azab pedih dan seterusnya. Adapun kalau tidak sombong maka tidak apa-apa. Ini pandangan sebagian ulama. Namun yang benar, wallahu a'lam bishawab, adalah pandangan sebagian ulama lain yang mengatakan bahwa isbal itu diharamkan secara mutlak, baik dia melakukannya karena sombong atau tidak sombong. Ya. Namun orang yang melakukannya karena sombong, maka tentunya tingkat dosanya lebih besar dan hukumannya lebih berat daripada orang yang melakukannya tidak ada faktor kesombongan. Ya, jadi kalau dia melakukannya karena tidak sombong, maka diancam dengan neraka berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Barakallahu fikum. Ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Tetapi kalau dia melakukannya disertai dengan kesombongan, maka bukan hanya hukumannya neraka, tapi ada hukuman lebih. Apa hukuman lebih? Itulah tadi yang disebut dalam hadis. Lam yanzurillahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya di hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikannya di hari kiamat, walahum adabun alim, dan untuknya adab yang lebih pedih lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini pendapat yang kuat.
menunjukkan bahwa haram isbal secara mutlak, sombong atau tidak sombong, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, izratul muslim ila nisfis saq. Sarungnya atau kainnya, pakaiannya seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Jadi itu lebih afdol. Ya, ujung kain kita itu tepat berada di pertengahan betis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kainnya orang yang beriman. Itulah pakaiannya orang beriman, kata Rasulullah. Ya, artinya ini lebih afdol. Ini yang paling bagus. Batasnya sampai pertengahan betis. Kemudian kata Rasulullah, fala haraj. Tapi tidak berdosa, tidak mengapa kalau dia menurunkan sedikit, ya, antara dua mata kakinya dengan pertengahan betisnya. Tidak apa-apa dia turunkan lagi di bawah betisnya dan di atasnya dua mata kaki. Artinya tidak mengapa dia turunkan di sekitar itu, di antara itu. Kemudian kata Rasulullah, fama asfala min dzalika. Adapun kalau dia turunkan di bawah mata kakinya, maka lam yandurillah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan mengancamnya dengan neraka. Barakallahu fikum. Menunjukkan Nabi merinci, ya. Rincian dari Rasulullah sangat jelas dan hadis ini sahih. Ya, kata Nabi, yang lebih afdol, dan ini merupakan pakaian orang beriman, pertengahan betis. Tapi kalau dia ingin turunkan lagi sedikit antara pertengahan betisnya dengan dua mata kakinya, tidak apa-apa. Tetapi lewat daripada dua mata kaki, maka itulah yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abdullah ibnu Mas'ud kalau tidak salah, atau Abdullah ibnu Umar. Dia pernah melihat salah satunya, ya, apakah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar, saya tidak ingat. Yang jelas Nabi melihat, ya, kainnya itu isbal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat itu untuk menaikkan sedikit, ya, menaikkan ujung kainnya di atas mata kakinya. Ya, ketika dinaikkan, apa kata Nabi? Tambah lagi sedikit, zid, tambah lagi naiknya. Ya, maka sahabat itu pun menaikkan lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup. Ya, kemudian sahabat itu ditanya, ya, saat itu sampai di mana ujung kainnya? Sampai di mana? Maka sahabat itu mengatakan ila adlatis saq, sampai ototnya betis. Ya, sampai ototnya betis, dan otot betis itu tepat berada di pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan ikhwani fillah hafizakumullah, ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar isbal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyuruh apa? Langsung menyuruh menaikkan ujung kainnya. Tidak bertanya kamu sombong atau tidak. Nabi tidak tanya, ya, tapi langsung Nabi menyuruh untuk menaikkan ujung kainnya. Dan insyaallah taala, ya, dalam pikiran kita yang namanya sahabat itu tidak mungkin melakukannya karena sombong. Tidak mungkin, ya, tidak tergambar dalam pikiran kita ada sahabat yang memakai pakaian yang isbal karena kesombongan. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat itu untuk mengangkat ujung kainnya, untuk menaikkan ujung kainnya di atas mata kaki. Bahkan Nabi menyuruh lagi untuk menambah sampai di pertengahan betis. Wallahu a'lam bishawab.